Hukum ini perlu diketahui oleh masyarakat. Itu masalah perdata. Sedangkan kalau kita bicara masalah pidana, pidana itu menyangkut kurungan badan, ya, denda, ataupun hukuman mati, ya, hukuman seumur hidup itu adalah pidana. Nah, di dalam pemidanaan ada perbuatan pidana yang harus dihukum dengan kurungan, ada perbuatan pidana yang harus dihukum dengan denda, ada pula yang harus dihukum dengan pidana kurungan dan denda. Ada juga pidana yang harus dihukum dengan hukuman mati. Ya, itu. Nah, ada pula juga perbuatan pidana yang tidak dihukum. Ya, ini perlu diketahui. Perbuatan pidana yang tidak dihukum, misalnya seseorang yang dikeroyok, dikepung oleh, karena kemampuan bela dirinya bagus, kemudian dia bisa menyelamatkan diri sehingga lawannya yang tersungkur dan mati. Seseorang itu bisa tidak dihukum karena overmah membela diri. Misalnya ada orang yang disandra atau dihukum atau diapain, ya, dikeroyok, dikepung, lalu bisa mempertahankan diri, justru orang yang mengepung itu mati. Terhadap matinya atau hilangnya nyawa, itu adalah merupakan perbuatan pidana. Tetapi orang yang karena perbuatannya menyelamatkan diri, namanya overmah, dia tidak dihukum. Jadi ini harus diketahui. Begitu juga masyarakat, begitu juga aparatur negara. Masyarakat perlu tahu, misalnya ada penjahat, kemudian ingin diamankan oleh petugas keamanan, tetapi penjahat ini melawan sehingga membahayakan petugas keamanan. Apa yang harus dilakukan? Melumpuhkan. Melumpuhkan itu maksudnya supaya tidak bisa berbuat, tapi terkadang menjadi mati. Pernahkah Anda mendengar ada namanya penjahat yang mati di tangan polisi, lalu polisinya dipenjara? Kan tidak ada. Oleh karena itu harus diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa, oh, enak saja kalau masyarakat membunuh dipenjara, tapi kalau petugas keamanan membunuh kok bebas. Itu karena perintah undang-undang. Demikian hanya dengan orang yang menyalahgunakan wewenang atau korupsi. Saya melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga menghimbau kepada aparatur negara. Tolong, ya, banyak masyarakat yang sekarang ini mengeluh, ya, terutama mereka tiba-tiba jadi misalnya gini, PNS, ASN atau pejabat yang dituduh korupsi padahal dia tidak melakukan sebagaimana konsideran daripada korupsi. Memperkaya diri atau memperkaya orang lain, memperkaya kelompok lain, ya. Jadi perbuatan mana yang termasuk memperkaya diri, memperkaya orang lain, dan memperkaya pihak lain, ya, dengan merugikan keuangan negara, maka itu disebut korupsi. Banyak orang yang sekarang ini tidak melakukan hal itu karena mereka itu memiliki kebijaksanaan. Salah satu contoh, seorang kepala sekolah, ya, kepala sekolah ini mengelola dana BOS, bantuan operasional sekolah, ya. Anggaran ini adalah untuk membeli ATK, alat tulis kantor. Ya, berdasarkan nota panjar yang dilakukan, dia membeli dia ingin membeli ATK. Ternyata musim hujan datang, angin kencang datang. Dia sebagai kepala sekolah, kemudian dia lihat ada pohon yang rubuh, ada pohon yang kira-kira akan membahayakan murid-muridnya. Lalu uang yang ada di brankas, ya, uang yang ada di brankas, uang untuk pembelian ATK,
dia pakai untuk mengamankan, menyelamatkan. Dia mengamankan itu pohon, dia tebang. Harus keluar uang untuk penebangan, harus keluar uang untuk tenaga orang yang membersihkan, harus keluar uang untuk mengangkut itu pohon yang besar. Lalu dia gunakan uang itu. Itu tidak boleh dipidana. Karena apa? Kewenangan diberikan kepada dia berdasarkan undang-undang, tanggung jawabnya untuk mengelola sekolah ini. Dia boleh pakai dana itu, yang penting dia harus transparan, laporkan, dan tidak ada kata-kata memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya kelompok. Itu tidak ada yang namanya harus dihukum. Namun kita lihat pada kenyataannya banyak PNS itu dihukum, ya, banyak ASN yang dihukum. Karena itu melalui mimbar ini saya ingin menghimbau kepada aparatur negara, mohon dilihat pada KUHP pasal 50 dan 51 terhadap ini harus menjadi pertimbangan, ya. Kemudian banyak yang kita lihat orang itu belum terbukti dia merugikan keuangan negara, sudah dipenjara hanya karena berpotensi. Nah, di sini saya juga minta kepada teman-teman penegak hukum, baik dari penyidik, kepolisian, KPK maupun jaksa dan hakim, tolong, Anda ini sudah diberikan amanah oleh negara, ya. Anda sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan penegakan hukum seadil-adilnya, ya. Jangan salah gunakan itu. Jangan menghukum orang sembarangan. Bapak dari penyidik harap diketahui Perkap nomor 8 tahun 2009, tentu di sana Anda harus mengerti tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebab apa? Tidak ada satupun perkara pidana yang bisa lanjut ke jaksa, atau tidak ada satupun perkara pidana yang bisa lanjut ke pengadilan tanpa keterlibatan yang namanya penyidik dan penyelidik, ya. Dalam perkara yang kita sering lihat, ya, semua perkara itu akan diproses melalui peradilan. Nah, jadi teman-teman masyarakat Indonesia, aktivis penggiat hukum, elemen masyarakat, para penyidik, jaksa JPU, hakim, para pengacara, kemudian media, LSM, ya, wartawan, jurnalis, ini adalah panggung untuk belajar. Belajar dan belajar. Saya bukan orang pintar, tapi saya ini adalah pelaku dan saya ini aktivis. Kebetulan saya sudah pernah menjadi terdakwa, dan saya lolos karena kemampuan saya menjadi membantah dan membela diri. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua,